kurang tinggi. Aduh. Ya elah. Mana udah belum sih gue? Udah kayaknya. Gue ini enggak. Kurang Apaan? enggak? Dikit lagi. Kurang jauh ya. Ah iya dikit. Lah. Iya. Gue ini podcast ceritanya namanya Goks gue. Nama podcastnya Goks. Gok. Gangguin orang-orang kerja. Lo kan lagi kerja Mas. Oh iya dong. GOKS. Gue. Nah kali ini tuh bintang tamu gue Pancatis. Iya, komika. Halo, gue langsung aja kenapa? Nama gue Pancan, nama lengkap Pancatis. Gue biasa dipanggil Nengok. Gitu kan dari dulu kan. Lu mulai entertain itu tahun berapa sih, Cak? Udah lama Bab sebenarnya, Bab. Lamanya lu inget gak tahun berapa? Lulus sekolah deh, lulus sekolah mana? Kuliah? Ya sebenarnya gini aja deh. Iya, gue dari lulus kuliah lah. Terus? Masih di era di bawah tahun 2000. 98? Ya tahun-tahun segitu. Kan kerusuhan. Iya, ya kan 99-nya enggak. Oh, tapi mulai saat itu. Iya, saat itu. Mulai dari mana? Dulu gue ini MC aja, gue MC. Tapi sebelum itu kan lu apa udah kenal sama orang-orang itu gitu maksud gue? Udah ada link belum dong? Iya. Tapi lu di Tebet sih banyak itu. Gue kan dulu di Tebet. Banyak orang entertain banyak situ. Banyak artis tinggal di Tebet. Iya. Terus gue bergaul sama teman-teman yang memang di entertain. Oh, teman-teman main lo dari kecil? Enggak juga. Ketemu gede. Nah, kenapa gue bisa ketemu mereka? Karena keberanian gue, bukan karena gue awalnya dipanggil, bukan. Dan lu belum punya basic entertain saat itu? Belum, bisa dibilang belum. Terus? Cuma gue pengen banget nge-MC nih. Dulu profesi yang awal yang gue incer tuh MC, Master of Ceremony. Yang lo memang udah ke komedi belum? Tapi yang penting MC dulu gitu. Pokoknya MC ya. Terus? Pokoknya MC. Tapi nah akhirnya kan gue kan tadi yang gue bilang ketemu teman-temannya akhirnya jadi akrab terus bisa ngasih job ke gue akhirnya ngasih job. Oh, karena kedekatan. Iya, karena kedekatan. Terus bentar gue mau ini dulu takutnya kurang colok. Oke. Terus? Aman ya suara ya. Mudah-mudahan aman. Nah itu kan sebenarnya kenal sama dia pun gue juga nyari sama orang yang orang-orang itu entertain itu. Gue nyari sendiri, bukan gue awal dipanggil kan siapa yang kenal gue kan gitu. Gue. Lu mau sambil minum nggak? Boleh. Minum apaan? Kopi. Kopi panas? Panas dong. Apa Nescafe? Apa ini? Indo Cafe. Mas? Indo Cafe. Indo Cafe satu yang panas ya? Iya. Nah, terus lo ketemu lah sama mereka. Terus? Ketemu karena gue tahu mereka suka bikin event. Oh, gitu. Dan gue memberanikan diri nawarin diri jadi MC. Padahal lo nggak punya basic MC. Nggak punya basic MC. Ini gue mau korek yang itu, Cak, karena belum ada yang ngorek lo tentang dari awal baru berkarir. Makanya gue bilang gue agak panjang nih kayaknya YouTube gue gitu. Nggak apa-apa, soalnya dulu gue emang dikenal Panca MC. Panca MC? Iya, bukan Panca Atis. Karena kelamaan MC, jadi orang taunya MC. Cuma masih di off air, makanya orang yang tahu IO lah. IO. Oke. Karena gue MC di off air kan, belum on air ya. Nih, sama nih. Panas. Terus? Iya. Pakai kompornya mana? Oh enggak. Enggak ada kompor. Iya. Nih, satu hal yang kadang-kadang lo nggak bisa ikutin dia tuh kalau ngomong ntar kemana. Cuma orang-orang yang memang dekat sama dia, termasuk gue adalah berapa tahun itu kita sempet jalan bareng. Iya gitu. Dikenal dengan Panca MC. Panca MC. Tahun 2000-an. Ya tahun 2000-an tuh udah Panca MC. Alhamdulillah job MC gue banyak. Dari awalnya gue nawarin diri. Nah, lo kalau nggak begitu lu ubah jalan lu nggak bisa begini. Ya lo kan beraniin diri. Padahal lo belum bisa sebenarnya. Makanya buat ini yang nonton YouTube lo nih, Pat, YouTube kita nih berdua. Gue sih bilang berani dulu aja deh. Lo nggak usah mikirin teknik, nggak usah mikirin ntar gimana, duitnya berapa. Lo berani dulu aja. Tampil aja. Berani tampil. Nah, seiring sejalan belajar. Sambil ningkatin diri lo ya. Sambil ningkatin diri. Lo belajar gimana? Nah, otodidak juga. Belajar sendiri. Belajar sendiri pakai ngelihat ya, kalau ngelihat di TV emang pastilah pasti. Cuma jangan mau kayak mereka. Aku mau kayak dia. Oh. Itu duplikat namanya, jangan.
Oke. Dan akhirnya lo nggak punya Identitas diri. Benar. Oh. Jangan nih ya, kalau lo nonton YouTube, nonton TV itu untuk jadi acuan doang. Jangan, ini kan kebanyakan anak sekarang aku mau kayak dia. Pelajarin ilmunya, bukan duplikat ya. Bukan duplikat ya. Kalau udah ada aslinya ngapain kita jadi ekornya kan gitu. Jadi teman-teman gue juga satu hal begitu pelajar gue dekat sama dia, gue tanya waktu mau jadi stand up, Cak dapat bisa apa ya? Gue bilang waktu itu hidup gak sih Cak dari dunia ini? Jadi bilang ini, dia mah udah lama nganggur kan, gue kan habis dari bank, gue 13 tahun di bank, 17 tahun gue di bank, gue harus nganggur, maksud gue harus bekerja di yang nggak tahu rimbanya gitu gue. Makanya dia bilang hidup ya hidup. Nah itu terus kalau tadi belajar, ningkatin kualitas diri dari teman-teman seprofesi gitu kali ya. Ibaratnya iya tadi. Kan dulu belum ada YouTube juga kan belum lalu kan. Maksudnya belum YouTube, belum IG. Berarti lo ngeliat live juga dong. Sosmed, harus ketemuan. Nah, jadi waktu itu gue deket sama sebut aja nama nggak apa-apa. Enggak, maksudnya gini. Mereka itu sebetulnya bukan orang-orang yang ngadain event banget. Cuma mereka sekumpulan orang yang suka sepeda misalnya. Komunitas-komunitas gitu. Komunitas. Suka sepeda, terus suka skateboard, suka inline skate gitu. Lalu tahu ada dia itu dari mana? Nah, kalau sekarang orang masih suka lari di Senayan nggak? Senayan itu gue suka lari pagi Senayan loh. Lo lihat ada orang-orang main inline. Emang pada nongkrong di situ ya? Iya, ada era-era 90-an akhir tuh. Lu coba deh, lu pernah ke Senayan ya? Kalau gue lari di Monas. Kalau Monas nggak seramai Senayan kan, karena Senayan kan dari pagar sampai Geloranya itu kan gede, panjang tuh jauh. Biasa kan ada yang beberapa aja sih, nggak sering banget ke Senayan. Jadi yang di pinggir-pinggir itu tuh kan pagar itu kan, pokoknya yang nggak di tengah gitu maksud gue kan, yang di pinggir gitu itu kan ada aja memang. Itu banyak. Sepatu roda, gue deketin skateboard, iya sepeda, BMX, yang dia apa? Freestyle ya? Iya, freestyle. Nah, itu kan keren-keren tuh. Makanya nggak tahu era sekarang kayaknya pada mana mereka. Masih ada cuma nggak terlalu terfokus. Karena udah gadget ya. Iya. Gue pernah lihat juga sih daerah situ Bundaran HI ada yang main skateboard masih ada. Car Free Day ya? Car Free Day. Enggak, malam-malam. Anak-anak di trotoar. Iya, di trotoarnya. Nah, gue deketin mereka. Maksudnya gini loh. Lo masuk dong ke situ. Pokoknya intinya gue bergaul nih. Gue harus bergaul sama mereka. Ternyata mereka suka ngadain event. Masih ada acara-acara nih. Misalnya apa namanya? Atraksi kopi darat. Iya. Ntar gue nge-MC-in tuh. Dan dari situ makanya gue ngeberaniin diri untuk gue deh MC-nya. Udah mulai berkomedi belum? Belum terlalu. Nah, akhirnya gue berpikir kayaknya MC kalau lempeng-lempeng aja nggak keren nih. Harus lucu dong, gitu maksudnya. Maksudnya MC juga harus menghibur, harus menggelitik supaya orang tertarik melihat kita. Role model lu siapa? Contoh lu siapa? Role model. Kalau waktu itu di era itu lo tau nggak Edwin Jody? Sekarang Desa Vindes. Sebelumnya kan juga kan si itu apa namanya yang kumis tuh. Siapa namanya yang di net itu yang kacamata sama yang Imam Darto. Oh iya Imam Darto. Dulu Edwin Jody. Lo tahu juga lah pasti Edwin Jody lah. Itu Bejo. Iya Bejo. Nah itu kan dulu tuh ini banget tuh. Super Bejo. MC mahal tuh. Iya Edwin sampai dibayarin nikahin. Iya kan lucu. Ya mereka lucu lah menurut gue. Ada Rico Ceper juga. Rico Ceper yang solo Rico Ceper. Kan banyak. Nah gue mikir iya ya gue mungkin harus kayak Edwin Jody kayak Rico Ceper yang ada jokes-jokesnya gitu. Kalau gue MC formil aja lah. Sebelumnya berarti formil dong lo, lempeng nggak gitu? Maksud gue nggak formil kayak di wedding, enggak. Tetap MC-nya acara fun, cuma gue nggak terlalu banyak jokes. Ya sekedar manggil-manggil aja apa gitu. Dari situ gue belajar ngejokes. Maksudnya dari jokes Kodian segala macam, buku segala macam gitu. Lo hajar di situ ya? Iya gitulah. Buat bahan MC. Nah itu gue rencanain tuh. Misalnya nih, gue diundang acara musik. Nah gue udah nyiapin tuh dari rumah, ntar gue jokesnya bakal ini gitu. Oh deh, lo setlist. Jadi udah. Ternyata di stand up juga begitu. Di belakangan kan 2015 baru masuk. Iya, jadi dari zaman dulu gue udah sebenarnya ntar nih kalau ada band begini, gue bakal komen gini.
Kalau ada band begini, gue bakal komen. Jadi lo udah mulai tematik tuh ya, udah mulai lihat bintang tamunya siapa dan lo udah mulai istilahnya main roasting apa, pokoknya ngebahas tentang dia gitu ya. Bahkan on the spot. Misalnya nih, berarti udah bisa bikin joke sendiri ya saat itu ya berarti. Iya, tapi kan awalnya kan ya nggak langsung ke situ. Iya, kan lo belajar dulu dari buku segala macam formatnya. Sama buku, sama teman juga. Ada teman. Jok tongkrongan. Enggak, teman memang spiritual lo. Yang dukunnya gue lah. Iya. Wah, gue nggak tahu nih, anak-anak stand up sekarang mungkin waktu gue terjun di stand up awal-awal 2012, mungkin banyak yang nggak tahu juga. Gue omongin dari YouTube lu nih, bahwa gue punya dukun. Maksudnya orang di belakang gue yang suka ngasih materi ke gue. Ada stand up bilangnya komedi body atau kalau ghostwriter apa ya, gitu kan ada kayak gitulah teman-teman. Jadi waktu awal-awal gue tampil di Metro TV, beberapa jokes gue mungkin 20%-nya dari dia. Yang hasilnya pecah tapi orang nggak tahu, dikira tuh penulisan gue. Berarti lo udah mulai profesional dong kalau gue bilang. Iya dong, kan lo katanya gini, di luar negeri pun mereka nggak nulis materi sendiri karena ada tim penulisnya. Ya makanya ini gue balik lagi ke pertanyaan lo yang gue gimana sih awalnya lo terjun di entertainment? Gue memberanikan diri di yang sini. Ini gue perlu cerita nih, mungkin bisa jadi ini juga inspirasi buat orang. Iya, ini bukannya gue menggurui tapi enggak. Siapa tahu kan jalan hidup lo gini, siapa tadi terus sama orang posisinya. Lu mau tahu, Bab? Mungkin bisa dibilang gila. Gue nongkrong di Bulungan. Iya, Bulungan. Lihat poster, flyer. Ada acara apa kan gitu. Cukup banyak tempelan tuh, era-era 2000 awal tuh. Iya kan? Iya kan, banyak itu kan gelanggang ya, kalau gelanggang olahraga ya. Iya, itu Bulungan. Itu kan anak gaul di situ nongkrong semua. Iya, melawai juga kan emang. Acara ditempel itu semua kan. Iya. Hubungi. Kan ada tuh bisa info pendaftaran juga. Gue kontak, gue nawarin MC, bukan daftar ikut. Serius tuh, Cak? Kayak gitu gue. Kan masih telepon biasa, Cak. Iya itu, SMS. Tahun 2000 SMS. Gerilya gue gitu, itu gerilya gue yang tuh. Lu nawarin diri lo ya? Nawarkan diri. Misalnya acara lomba, gue bukan peserta lomba, gue nawarin jadi MC. Udah ada MC-nya belum? Gue mau dong. Kenalan akhirnya. Dan sering begini. Wah, kebetulan banget kita belum ada MC. Dan kemungkinan itu 55, kalau gue bilang sih mungkin bisa jadi 50 atau mungkin 60-40, artinya ada kemungkinan lo gitu loh. Ada celahnya. Nah, maksud gue cara sekarang juga bisa sekarang ada sih. IG lagi, DM aja IG. Butuh stand up nggak? Misalnya gitu. Gila lo kepikiran lo, Cak. Jangan lo anggap remeh cara begitu. Dan lo tidak ada yang ngasih ide begitu, lo sendiri kan jalannya berarti? Gue sendiri, karena bergerilya begitu ya? Bergerilya karena gue berpikir gue harus dapet job dari MC. Lah kalau gue jadi MC gue gak dapet job, gue makan apaan lo? Iya sih. Lah percuma gue MC, mana job lo? Gak ada job, nah gimana? Ya harus ada job dong. Nah caranya gitu. Dan dahsyatnya kalau udah misalnya gue jadi di acara itu MC, nyamber tuh ke yang lain kalau gue bagus. Dari mulut ke mulut dong. Yang nonton seneng. Gokil. MC juga lo MC, boleh minta nomor lo enggak? Belum ada manajer segala macam lo. Emang sampai sekarang kalau kan tidak pakai manajer ya? Enggak. Enggak, karena akhirnya lo sesuai berjalannya ini waktu, lo akhirnya bisa memanajerin diri lo sendiri. Nah, posisinya. Iya, maksud gue yang pengen gue ceritain ini perjuangan gue. Perjuangan dari nolnya. Ngelihat poster, nyari nomor handphone. Ya pasti ada hubungi panitia 2-3 nomor mah ada. Tapi kita nawarin diri jadi MC, bukan daftar lomba atau jadi tenan atau apa, enggak. Nawarin diri jadi MC, bayangin. Lah kan itu pasang muka juga kok kalau istilah. Lu siapa? Iya, lu siapa? Lu belum ada nama, Cing. Lu belum ada nama. Tapi YouTube juga nggak ada. Profil lu nggak ada di sosial media. Nggak ada, boro-boro. Dulu belum zaman sosmed, belum. Facebook juga belum. Belum zaman sosmed. Nggak usah zaman BBM aja lah, nggak usah yang jadul-jadul SMS. BBM aja udah ada, sosmed dalamnya belum zaman BBM. Belum kan, BlackBerry belum kan. Nah makanya pokoknya itu perjuangan gue, yang maksud gue kalau misalnya ntar yang nonton YouTube lo nih, kita nih, ya semoga jadi inspirasi. Terus katanya lo sampai turun ke jalan itu bagaimana? Yang mana tuh? Yang sama si Boy itu segala macam. Oh itu, nah karena akhirnya gue ngersi gitu. Nih kan makanya gue bilang pertama nawarin diri. Terus kebetulan, iya boleh deh, jadi berapa ya, gampang lah soal itu ya kan, udah bisa nego lah ya, deal lah ya. Tapi dibayar juga tetap. Iya dibayar. Dan itu kan mulut ke mulut. Link lo banyak. Yang menyebar, nambah link banyak,
Sampai gue ada orang ngubungin gue nggak kenal nih siapa. Tahu-tahu ngubungin. Dapat aja nomor lo ya. Gitu. Itu dahsyatnya gerilya. Udah jangan so gengsi dah. Gue mah tunggu aja. Nah, jangan gitu. Sekarang komedian, artis udah makin banyak. Ya lo nggak begitu. Nggak begitu. Makin banyak. Jangankan yang nggak terkenal, yang terkenal aja bisa nggak dapet job. Tetap harus marketing. Tetap harus marketing. Iya. Gitu. Kan kenal tuh, waktu itu kenal banyak orang, banyak job juga MC gue. Akhirnya gue inovasi. Bikin lagu plesetan. Itu tadi. Udah ketemu timnya. Ya. Yang ngulik musiknya segala macam. Gue juga. Terus yang nulis musiknya? Yang Kalau bisa main gitar, main alat? Musiknya kan parodi, lagu orang. Iya, yang bisa main gitar. Ada temen gue Boy namanya. Oh, si Boy Tembok itu. Yang sekarang di Kokom, iya. Oh, dulu iya. Dulu sama gue, dulu namanya Cabo. Panca dan Boy. Boy emang di Tebet? Tebet lu aja. Temen lo kecil juga enggak? Temen gede? Boy temen adek gue. Boy itu awalnya emang MC juga sama. Makanya adek gue kenalin ke profesi. Adek gue kenalin Boy ke gue. Kak, nih ada temen namanya Boy, dia pengen MC gitu, kali aja lo butuh partner. Udah gue ajak partner itu MC pertama kali di kampus daerah Kalimalang, yang di situ dekannya bokapnya Reinhard Soljah. Bukan Borobudur. Kalimalang bukan Borobudur, ada namanya apa? Si Reinhard tuh bokapnya dekan di situ. Reinhard Soljah. Dan lo ketemu Reinhard dari situ tuh? Kalau Reinhard ketemu di event, di acara. Nah, gara-gara si Boy. Kalau si Boy karena terus dia katanya kalian lo Boy dulu kerja di ini, studio musik sama adek gue. Tapi sampai ngamen begitu. Nah, ngamennya bukan ngamen sembarangan loh. Ngamen. Aku pikir ngamen sembarang ngamen. Gue terus terang, gue tahu memang ceritanya dia ini, tapi tidak mendetail. Makanya gue bilang gue mau dokumentasiin sambil memang gue bawa ituin YouTube gue nih. Jadi bukan ngamen dari tokoh-tokoh di Tebet itu bukan. Bukan ngamen depan rumah orang yang ada tulisan dilarang awas anjing galak, bukan. Gue ngamen ke kafe-kafe daerah Tebet dengan kostum full dan lagu plesetan. Fullnya gimana maksud lo? Sebut grup musik Indonesia siapa? Bebas. Sebut. Kalau grup musik siapa ini? Indonesia sebut bebas aja ngarang. Jadi kayak Gigi gitu. Nah, gue jadi Gigi, gue jadi Arman Maulana. Modal rambut segala macam. Iya, maksudnya berkostum seperti dia. Iya. Niji, gue jadi giring. Beli barangnya di mana? Nyari ada. Coba Kamas tuh ada ITC Coba Kamas. Oh shit. Wig gitu. Iya. Jadi Niji, gue jadi giring pakai wig gitu. Bawa tongkat. Persis kayak giring. Malam itu lu tentang giring gitu lu nyanyi. Tentang Niji, ya enggak. Misalnya kalau gue plesetin lagu Niji, ya gue jadi giring. Enggak, gue bawa itu. Semuanya lu bawa. Semua. Jadi abis itu berubah jadi ratu. Jadi banci-bancian gue ratu. Gue jadi tapi maksud gue di stage-nya dia bukan enggak, maksudnya misalnya ngamen satu lagu doang nih Niji. Udah kelar. Iya. Kita keluar dulu, ganti kostum, balik lagi. Tapi di stage apa di luar doang? Enggak, di luar kayak lu kan enggak? Di depan kayak di depan. Pelataran parkir. Di situ. Misalnya kan kafe depan parkir itu. Cuman ada yang buka lesehan gitu kan. Nah, di situnya. Jadi itu yang gue belum tahu, Cak. Gue emang udah tahu lo bilang ngamen segala macam, tapi gue belum tahu detailnya, makanya gue mau nanya detail sekarang. Detailnya kayak gitu. Jadi gue kalau jadi Niji, saat Niji gue jadi Niji. Saat ratu gue jadi ratu. Si Boynya? Jadi ratu beneran. Kan gue mau deh Maya. Pakai wig beneran, wig jadi. Boy yang main gitar ya? Dia main gitar. Ya, oke dia main gitar pokoknya. Gila, enggak mental lo kan, masalahnya, Cak. Itu. Untung gue udah selesai dari MC tadi. Gak si Boy juga? Ya kan gue ngikut juga untuk. Enggak, dia tuh mau diajak kayak begitu gitu. Mau, dia mentalnya juga mental tampil juga kan. Gitu makanya. Enggak, padahal kan lo sudah nge-MC. Gue pikir itu sebelum lo nge-MC ceritanya. Enggak, itu sebelum nge-MC, kalau yang ini dong Cabo. Iya, Cabo gue pikir sebelum nge-MC. Enggak, sesudah. Lalu apa di otak lo apa lo ngamen begitu apa gitu maksud gue? Lo nggak nyari panggung aja sekalian gitu, Cak? Ya, yang dia ada di otak gue pengen menghibur. Mau kemana nih? Bentar nih. Kalau ada orang pamit, mau kemana Bang Anton? Mesti disalamin, kalau nggak disalamin, ntar nggak kena tangannya. Iya. Emang harus begitu kan? Ada sesi gitu kan? Kan bayaran. Iya. Iya. Baru juga jam segini. Iya. Iya. Gitu Pak. Cak. Gitu. Gue nggak tahu loh cerita itu. Jadi apa namanya? Gue tuh pengen menghibur orang.
Oh, niatnya emang begitu sih. Udah gitu, nah pas gue zamannya cabut itu. Balik lagi ke lu ya, duit belakangan. Iya. Pokoknya gue maju aja dulu. Jadi pas cabo itu kan komedi gue udah semakin terasa tuh. Apalagi yang tadi gue bilang ada dukun gue itu. Si dukun gue itu suka ngasih materi tuh. Jadi Niji begini, jadi Ratu begini, jadi Demasif begini, jadi gitu. Jadi Ungu begini. Kan gue punya lagu Ungu kan yang gue plesetin. Banyak nah, gitu. Nah, terus karena ngidupin YouTube gue. Iyalah. Kan YouTube gue belum banyak yang panjang. Ini lagi syuting. Iya. Nih, ada setan. Random walk. Ini kalian. Bang ngapain lu? Liput. Ngapain? Liput. Sama Om Doni enggak? Begitu segitu banyaknya teman-teman kita, makanya maaf ya kalau sedikit ada. Kita mau gue lepas gak gue edit biar aja. Iya. ada jagoan ono di sono yang optimalisasi itu jagoan tadi yang kemarin. Gak gue edit udah. Wah, cerita gue kalau diceritain tuh saya memang gue mau buka cerita lu. Bisa satu buku, Pak. Biarin aja, gue mau cerita lu. Gue bakal dokumentasi ini karena gue kenal lu tapi belum tahu. Nah, setelah itu jalan sampai ada berapa tahun. Tapi MC akhirnya dapat juga job dari situ. Tetap ya, job MC kan tetap. Tapi udah mulai berdua tuh. Enggak juga. Oh, kadang job sendiri, kadang berdua. Ya, berdua gitu. Terus nggak selalu berpasangan kayak Tune jadi Vinjas, enggak. Kalau gue brand MC itu emang sendiri sebenarnya. Panca MC kan. Oh iya, Panca MC. Brandnya memang gue sendiri. Gue bukan yang double gitu, bukan duet. Iya. Nah, waktu dicabut tuh komedi gue udah semakin terasa lah kira-kira. Gara-gara si Boy, apa memang gara-gara dari nulis lagu segala macam? Iya, enggak, gara-gara MC itu akhirnya gue banyak inspirasi. Gue coba deh parodiin lagu. Satu hal yang gue memang dari dia ini, dia selalu mencoba hal baru sebenarnya. Walaupun memang kadang agak lama baru akhirnya itu jadi. Tapi begitu ada yang baru, lo terus inovasi, lo terus yang baru ya. Dan orang yang jarang banyak orang ngelakuin begitu. Makanya salah satu jadi one liner apa disebutnya kita ya. Itu salah satu dia juga yang memang dia masih sampai sekarang sih megang kalau gue ya Indra Primawan oke lah masih setelah dia lah 2012 tuh gua. Dan terasa di situ Cabo itu. Nah, terus masih MC jalan. Ya, tetap ya, jadi tambah tuh jobnya tuh. Berarti lo nyanyi juga memang akhirnya gara-gara lo ngamen itu. Kan lo kan nyanyi kan akhirnya maksud gue bisa lah gitu. Boleh dibilang ya bisa ya. Iya, dengan suara gue yang segini. Iya, tapi kan tekniknya udah bilang bisa lah pokoknya lah dibanding yang itu. Bukan soal nyanyi nih, melesetin lagunya. Melesetin lagunya juga. Itu enggak, maksud gue itu kan enggak gampang melesetin lagu. Susah. Karena harus nyari iramanya yang pas ujung-ujungnya kadang-kadang gitu. Kan lagu orang nih. Liriknya sama. Musiknya sama, liriknya gue ganti. Beda, ganti tema jadinya. Iya, ganti tema. Misalnya Welcome to My Paradise jadi baskom piring dan gelas. Itu ceritanya soal ibu-ibu arisan. Kan jadi keluar jalur dari lirik aslinya. Asal gue gak dimarahin aja penyanyi aslinya. Ya kan dulu juga kan ada Denny Chandra. Oh iya. Dengan projectnya yang tabrak lari itu dari Bidadari. Jadi memang lo mau nggak mau ya beda tema. Gitu. Karena lo akhirnya menciptakan sendiri. Gitu, sampai tahun berapa ya kemarin? Ya udah 2000-an awal itu. Enggak, udah masuk 2006. Tahunan lo yang ngamen nih? Tapi nggak lama, paling 2 tahun lah. Enggak, yang lo cari apa sebenarnya? Keberanian dia sama belajar nyanyi sama ngulik lagu? Enggak, yang gue cari akhirnya gue semakin memperdalam ilmu komedi lagi. Semakin dalam berkomedi maksudnya gitu. Dari nggak bisa itu sama sekali ya? Dari lo nggak bisa sama sekali ya? Jatuhnya berarti otodidak lo ya? Otodidak. Otodidak, tapi gue kasih modalnya ya. Banyak denger radio. Sekarang radio masih denger nggak sih? Karena penyiar gayanya macem-macem. Denger radio. Jangan nonton YouTube, radio dulu karena suara tuh kan nge-MC ya. Lo jadi mempelajari tekanan suara segala macem ya. Radio kan beda-beda. Tekanannya di mana kan pasti MC tuh punya apa? Penyiar radio juga dia biasa nekanin di mana, gayanya dia, gaya siaran dia gimana. Beda-beda. Ada yang gayanya muda, gayanya tua kan gitu. Iya, gokil. Beda. Gokil. Itu modal dari situ, gue modelnya jadi nyerap aja, Bang. Nyerap yang ini gitu. Tapi jangan niru kayak dia, nyerap. Oh, ini begini. Lo akhirnya bawain dengan gaya lo sendiri. Ya itu tadi teman-teman. Jadi dari pesan dari awal Panca adalah
lo boleh ngelihat orang, cuma yang lo ambil adalah ilmunya, bukan gayanya, bukan niru. Lo punya delivery lo sendiri, kalau gue bilang gitu, lo punya gaya lo sendiri nanti menyampaikannya. Terus setelah itu berjalan terus sampai akhirnya gue ke masuk itu MC, pokoknya gue lama, profesi paling lama sampai gue sekarang pun lo nge-MC kan. Ya artinya kalau masih ada job MC gue terima juga, bukan hanya stand up. Iya. Walaupun sekarang lebih banyak stand up sih. Ya, MC sekarang lebih komedinya lebih dapet, maksudnya lebih gede lagi porsinya. Terus sampai akhirnya nah jangan lupa gue juga orangnya gatel casting. Nah, lu dapat info casting dari mana? Awalnya kan belum ada sosmed. Iya. Casting itu kuncinya adalah agensi. Lo harus berarti lo daftar ke agensi dong. Lo ada teman agensi dong. Belum ada juga, siapa? Kan gue udah channel gue cuma MC doang, agensi nggak ada. Oke, terus? Gue ketemu di jalanan aja, pokoknya lagi jalan kaki. Ketemu sama orang di agensi. Itu mah udah urusan Tuhan. Iya, jalannya gitu. Ketemu agensi iklan. Tapi kan dari lo ngobrol dan lo memberanikan diri buat ngobrol, berarti mulai ngobrol lo berani gitu, maksudnya lo perkenalkan diri lo segala macam. Itu gaya jual diri gue dari zaman MC gue pakai di situ. Dari zaman gue mau MC kan gue jual dirinya nyari nomor HP, kontak langsung. Nah, ya kalau yang kebetulan itu gue ketemu, udah jalannya Tuhan kan, gue ketemu sama agensi daerah Tebet, waktu daerah Tebet. Sebenarnya kalau mau tahu ya tanya, yang gue tahu sih rusun Tebet kan. Iya, tanya info ke teman, ada casting di mana, datang aja, ntar di agensi lo kenalan, jangan diem aja. Agensi juga siapa sih lo kalau mau jadi iklan, model di sini selain foto, data diri, ya kalau kita nggak ngomong dia juga nggak tahu. Dia nggak bakal menegur dulu. Ya emang kalau artis mah ditegur, tapi kan kita siapa waktu itu? Dan lo begitulah ketemu si agensi itu. Namanya Rico, waktu itu gue ingat, Rico agensi. Dia emang nggak tahu, gue ketemu di Tebet gitu. Pokoknya gue intinya ketemu di Tebet. Ngobrol. Ya kalau udah casting mau dong, infonya casting. Udah ada handphone ya? Udah ada handphone itu, udah. Tapi ya BBM kan? BBM. Ya, belum Android lah. Iya. Belum Android, belum lah. Masih biasa. Menuju BB sih sebelum menuju Android. Dari Nokia dulu, Nokia yang dulu. Ada warnanya segala macam itu. Baru menuju 6600. 6600. Ya, gemuk itu. Pokoknya gini, Pak, intinya memberanikan diri. Lo jual diri, jangan lo diem aja. Terus nggak lama dihubungin sama dia? Dihubungin, ada casting iklan, gue terima. Iklan apaan? Sebut aja nggak apa-apa. Salma itu lama kali. Yang jadi dosen bukan? Iya. Hah? Yang jadi dosen. Itu emang ngeselin tampang diri susah. Itu bukan. Gue kesel gue sama dia tampang diri susah. Ada orang tipe kayak begini ya gitu. Gue lihat lagi masih panjang. Gue masih inget kata-kata. Losta Masta. Iya, itu apa? Jargonnya dia. Starmas. Gue masih inget kata-kata gue di iklan itu. Linoleic acid dalam susu sapi mengandung metabolisme metabolisme tubuh dan kesehatan gitu. Kira-kira kata-kata lu doang. Kata-kata itu gue. Itu 2008. Ini 2023 ya. Kita taping 2023, itu 2008. Iklan gue. Dan sutradaranya lo mau tahu siapa? Dimas Jai udah. Dimas Jai. Gue nggak nyangka bisa sutradarain sama dia. Iklan gue pertama dan booming iklan itu. Dan lo kan jatuhnya main talent kan jatuhnya lo kan main talent sama si Gepeng tuh. Iya ya 5 juta 10 juta. Pada masa itu ya keren banget. Main talent aja lo main talent. Lo memang belakang tapi lo maintain sebagai dosen di situ sebagai yang IPB ya, main di perkebunan ya. Di kandang sapi. Mahasiswa gue si Gepeng tuh, anak IKJ. Gepeng, iya. Nah, dari iklan itu booming kan gue udah paski tuh. Gue udah di paski tuh. Oh, udah di paski. Udah 2000, gue di paski 2006. 2005 kan paski tahun 2005 apa? 2006 gue masuk paski sama Boy. Cabo dulu masuk paski. Jadi gini, Pak, intinya dari gue nge-MC, akhirnya gue otak gue komedi terus gitu. Makanya gue cari paski juga. Wah, ini paski Persatuan Seniman Komedi Indonesia. Iya, dibentuk. Gue masuk
Mindro ya awalnya, Mindro. Oh, Mindro dulu awalnya. Oda Ulfa kalau nggak salah sama Eko, sama Omiing. Ketum Mindro, ketum. Dulu ketum Mindro, sekarang Pak Jarwo. Dari Pak Omindro, dari Jarwo. Nah, Paski gue kejar tuh, masuk 2006, cabut kan. Gue mau kan masuk Paski. Nah, 2008 gue di iklan kan. Gara-gara iklan itu satu Paski kenal gue, gara-gara iklan itu. Karena setiap hari setengah 10 malam tuh pasti iklan keluar, pasti. Makan itu iklan rokok. Jadi iklan rokok jam segitu, lagi prime time kalau kayak film-film Airwolf, MacGyver segala macem tuh. 2008 bukan itu 2008. Enggak, dia prime time aja pokoknya. Sinetron udah mulai sinetron jam dia. Jam 10. Iya, udah mulai sinetron dia. Macam sinetron. Lo lihat TV mana ya? Iklan tuh pasti ada. Ada. Gue tahu makanya tuh gue booming, Pak. Merdeka, gue inget tuh. Di Mas Jai itu. Dia saudara di Mas Jai. Di Mas Jai di Ningrat tuh. Gondrong saudara keren itulah. Waktu itu berarti kenal dong ya berarti. Nah, udah semakin. Dan lo tetap nggak pakai manajer. Tetap nggak pakai manajer. Dari situ gue mau semakin dikenal. Nomor lo berarti udah nyebar kemana-mana. Udah kemana-mana. Akhirnya itu, Pak. Nyampur udah. Job MC, job iklan. Udah nyampur semua. Job cabut. Udah nyampur tuh. Nah, udah semakin. Makanya gue bilang hidup. Karena gue nggak pernah berhenti dari job. Prinsip gue, Pak. Gue harus sama kayak karyawan yang dapat per bulannya ada. Prinsip. Jadi lo target per bulan ada, lo aman per bulan, sama yang mingguan atau harian itu ada. Intinya kayak karyawan per bulan kan dapat. Masa gue seniman gak bisa kayak karyawan yang per bulan dapat kan gitu. Habis itu kemana tuh Cak? Habis itu Cak? Nah, casting iklan gue udah kira-kira ada 10 iklanan lebih lah gue dapat. Pertama Star Milk dulu, habis itu nyambung yang lain, ada Nexian, inget nggak HP Nexian? Oh Nexian. Gue iklan jadi modelnya juga, terus pompa air, gue syuting sama Deddy Miswar, pompa air Lakoni, terus obat sakit kepala Dumin, gue jadi OB, nah, terus wah banyak iklan gue, BI, makanya ada 10-an iklan lebih. Nah kan udah kemana-mana tuh job gue, jadi nggak berhenti job gue. MC ada, iklan ada. Nah, masuk ke era 2011. Dimulainya stand up comedy kan? Iya. Di Metro. Nah, ya waktu itu ada yang ngajakin gue Suci 1. Oh. Temen. Dulu ada Api juga. Api ya, Api yang menangis Sule. Waktu iya. Gitu kan? SOS awal itu. Temen gue ada masuk cewek namanya Neni. Oh. Dia, dari Paski? Enggak, dia nggak dari Paski. Dulu kan namanya Pecel. Oh iya. Neni ngajakin gue ikut tuh stand up komedi di Kompas TV. Audisi. Oh Suci 1. Tapi gue nggak mau ikut, Pak. Karena gue masih banyak casting iklan. Oke. Gue iklan aja. Gue mau dari iklan. Nah, dari Panca MC bergeser ke Panca iklan mulu. Karena rezeki gue di iklan mulu, Pak. Iya. Karena profil lo kan unik. Profil lo unik. Iklan dapat terus gue. Jadi gue kayak rezeki gue di iklan terus. Terus FTV, FTV belum, masuk iklan terus iklan. Akhirnya dikit-dikit ke FTV, adalah gue main FTV juga lah. Di RCTI dulu Crispy main juga sama Rian Delon. Iya, gue ikut kan. Iya. Berarti itu setelah stand up dong. Kan gue kenal lo stand up. Iya, berbarengan tuh. Berbarengan. Nah, masuk ke 2011 gue nggak mau karena mendingan Suci kan. Suci 1 enggak, gue iklan aja. Terus? Karena dengan iklan juga gue masuk TV juga gitu prinsip gue. Pasti, lo cari yang pasti kan? Iya, cari yang pasti. Tapi akhirnya kan masuk 2012, gue nonton Metro TV. Di rumah apa di studio? Di rumah. Oke. Di ujung Metro TV ada tulisan, bagi Anda yang mau tahu. Iya. Daftar ikut di email. Email. Tinggal email doang. Email. Udah masuk Android ya kita ya? Iya. Android. Email tuh gue 2011, 2012 itu. Iya. Belum masuk Android belum? Android dong. Android udah awal Android. 2012. Iya. Gue email nih. Emailnya pakai foto gue yang culun-culun, gue pakai kacamata. Dulu gue terkenalnya kalau iklan pelan-pelan gue orang-orang culun. Iya. Yang si dosen juga dosen yang begitu. Emang karakter gue itu. Iya, emang karakter. Makanya gue jodoh terus. Iya. Ada karakter begitu, gue pasti kepilih. Iya. Gitu kan, culun-culun. Terus profilnya gue tulis, gue model iklan Starmart apa gitu gue tulis. Dipanggil dong sama Metro.
tapi audisi di Comedy Cafe. Nggak langsung syuting, nggak, audisi dulu Comedy Cafe. Gitu. Ya, Kemang itu lah. 2012. 2012. Dan lo akhirnya kepanggil. Iya, dari audisi dipanggil ternyata syuting April 2012 gue ingat. Yang materi gue masih gitu tuh. Iya, kertas contekan. Masih ada Bapak Topi Putih itu. Ya, Ramon kan mentor gue, Iya. gue. Semua kan komik belajar sama dia kan. Guru gua. Kok tempat open mic kita kan di tempat dia kan, tiap Open Rabu mic, kan. Rabu. Nah gitu. Tapi dulu gue belum kenal open mic. Nah, lo ngebawain apa dong? Lo berani bawain kayak gitu jokes lo yang lo belum mengerti stand up juga saat itu? Lagi-lagi soal keberanian aja. Karena gue tahu yang jatuhnya kan memang jok dia kan akhirnya beda sendiri. Nah, gitu. Udah mungkin juga ya terus terang sih kalau Om Ramon ini ya panca gitu kan. Emang kan dia begitu Iya, tipikal iya. kan namanya. Tapi dia tetap aja sih. Iya, kalau gue sih ya apa ya, yang ada di jiwa aja yang gue iniin. Maksudnya gue nggak pengen gue merubah ntar begini. Ya inovasi perlu, cuma maksud gue ya karakter gue jangan ditinggal dong gitu. Oh itu. Makanya gue bilang dengan beberapa video sebenarnya gue bilang harusnya lo udah naik juga Cak, gue bilang gitu. Tapi dengan konsep dia seperti ini dan lo kalau beberapa orang dengan komedinya dia nggak langsung dapet nih, gue bilang dia tuh kayak Diesel. Gue udah lama lah ya. Jadi begitu lama orang baru komedi dulu kemana arahnya. Bener. Dan itu tetap konsisten dari dulu sampai sekarang kondisinya. Dan akhirnya dengan One Night ini lo akhirnya dinobatkan sebagai komika ya. Iya. Tahun 2019 ya. Iya. Gila lo. Dari 2012, 2097 tahun kemudian dia baru ditetapkan itu. Iya. Kriterianya apa ya? Lo nggak ngerti juga penilaiannya? Kriterianya karena gue bisa menghibur komika, Pak. Komika kan menghibur masyarakat. Gue selain menghibur masyarakat juga menghibur komika. Dia nih pecah tahun berapa ya? 2015 ya, 2014. 2014 pecah lo di Bekasi. 2013 ya. Dia pecah di Bekasi sampai akhirnya ada yang banting kursi segala macam. Ada videonya itu pecah banget. Dengan kondisinya dia tetap di jalurnya dia konsisten. Kalau gue bilang gue itu disebutnya manajemen istiqomah ya. Terus istiqomah aja main di situ. Akhirnya orang nggak ada yang bisa geser sampai sekarang. Kalau gue bilang ya Indra tetap Indra Firmawan tetap. Ya Lu panca. Iya, itu beda. Ada sedikit ada pasang masing-masing. Sampai akhirnya dikatakan komika. Nah, 2011 yang gue tahu adalah kita komunikasi di stand up ini pakai Twitter. Nah, dia dapat job dari Twitter anjir. Dari Star Mile juga ya? Bukan, itu LLite. LLite ya? Itu LLite. Dapat job dari Twitter satu hari berapa itu? Jarum postingan? Tiga satu hari postingan. Berarti sebulan 90 job. Iya. 90 job aku dibeli putus. Harga berapa ya? Nggak apa-apa sebutin aja sih. 6 jutaan. 6 juta sebulan. Berarti dia prinsip di awal kan udah ngamanin dulu gua. Jadi ini begini, niat awalnya juga gua harus punya gajian kayak karyawan si anjing. Iya. Gua harus punya gajian kayak, dan itu terbukti dia dapat 6 juta sebulan dengan nge-tweet 90 per bulan. Tapi yang gue tahu dia pasti nge-tweetnya lebih dari itu karena itu disortir. Ada yang nggak kepake. Anjir lu. Iya, masih 5 kali dibatasin. Misalnya 90 gue setor. Ya, 10-nya kurang nih, 10 lagi gue setor. Sampai 5 kali. 5 kali udah mentok, dia harus terpaksa pakai, nggak bisa bentar lagi. Kontraknya begitu. Oh. Dan itu berarti nah ini makanya salah satunya gue bilang komedi lo terasa lagi karena ada kewajiban yang harus terpenuhi. Mikirin materi sendiri, mikirin ghostwriter. Jadi jokes gue naik tuh tiap hari di Twitter juga. Di Twitternya dia ya? LLS namanya. Berarti jadi ghostwriter dong ya? Ghostwriternya LLS. Tanpa ada nama gue di situ dia nggak mau. Iya, ya nggak bisa dong. Beli putus ya. Beli putus. Ini jokes gue beli gitu. Kasarnya begitu. Ya iya emang begitu. Lo ghostwriternya si LLS. Iya, ada 3 tahun. 3 tahun gue. Dari tahun berapa? 2013 ya? Ya itu 2013-an lah. Kedua
Twitter masih zamannya itu, dan dia sudah bisa ngambil duit dari Twitter. Nah, dia nemu gue karena gue di Metro. Itu pernah dibuka sama orang? Belum ya? Di gue doang dibukanya ini. Baru lo doang. Baru lo nih. Belum ada yang tahu. Karena gue tahu dia, gue bilang gitu. Makanya hidup gak, makanya lu udah ada modal dari awal. Lu malah rese lu cak. Lu masih lu kerja apapun keluar aja. Saya yang ngeracunin gue dia keluar aja. Maksud gue karena komedi bisa dipelajarin gitu. Dan bisa menghasilkan. Nah, makanya. Karena lu dari nol bener ya, akhirnya lu belajar di situ. Berani dulu sambil belajar, gitu loh maksud gue. Lu kalau nggak berani juga percuma, belajar doang jadi guru. Iya, lu nggak tampil. Buat lu sendiri. Iya, tapi maksudnya kan lu pengen tampil. Kalau tampil harus beraniin diri. Pengen tampil. Kalau anak-anak sekarang, gue malas ya gimana lu mau tampil kalau males? Kan gitu ya. Orang tua lu gimana? Wah, enggak, maksud gue dengan kondisi lo seperti ini, mereka tahu nggak, terus setuju apa enggak? Awalnya nggak setuju, mereka lebih cocok gue orang kantor. Karena lo kan pernah kerja, pernah kuliah dong, lo bilang tadi kan. Sampai lo, dia tuh TOEFL Inggris emang bener TOEFL, dia TOEFL sampai berapa ya? Enggak, gue Advance 4 di LIA. Advance 4 di LIA, LIA Pramuka kali ya? Iya, ya Pramuka pindah ke Pengadegan. Advance 4 lo di LIA lo, gokil lo. Bisa lagi jadi guru gue. Anjir. Jadi emang sebenarnya bahasa Inggris gue emang beneran bisa. Emang bener. Makanya gue bilang, gue bukan ngebanggain profesi gue. Kita nih aja ya. Komedian itu pintar. Memang ada otaknya. Lo harus sekarang gitu. Dan yang gue baru ini sekarang 3 tahun, 3 kali 12, 36 kali 30 kali 90 malah. 36 kali 90 itu jokes yang dia keluarkan, yang dia produksi. Lo bayangin berapa itu? Gila. 3 tahun. Gila. 3 tahun, cing. 3 kali 12 kali 90. Oh, itu 900 sudah 1000-an lebih. Itu khusus buat LLS doang. Kan nggak boleh gue pakai di tempat lain. Makanya kan lo juga ngejok sendiri. Jadi tahun sekitar 2012, 2013 di Twitter itu kita bikin hashtag di bulan puasa, gue inget, terpanca. Jokesnya dia itu dipakai stylenya tuh di Twitter. Terpanca. Jadi gara-gara dari Bekasi nih terus melebar itu. Depok, Bekasi, semua komik pakai terpanca. Karena ngejokesnya kayak simple gitu. Lo cuma memang one liner jatuhnya sih. Kalau dibilang one liner dan short joke masuk dua-duanya. Makanya Bab, gue waktu itu juga dan dia baru menyadari setelah masuk, oh ini disebut one liner joke. Iya, ternyata ada namanya one liner. Waktu itu gue gue dijulukin one liner pertama di Indonesia. Gue Indra Primawan ya nggak tahu lah, pokoknya intinya gue waktu itu. Kalau Indra disebutnya mind blowing, blowing. Jadi nggak jatuh ke one liner, dia memang mind blowing. Nah, kalau one liner tipenya banyak, nggak cuma mind blowing gue juga ada mind blowing ada, karena one liner kemana-mana, mind blowing short joke iya gitu deh. Gitu. Waktu itu gue nggak bergaul sama komik-komik yang katanya penulisnya dari ya kayak kukuhnya, mapping segala macam. Ya kukunya tuh jago tuh kukunya, terus KW gitu. Kalau dari kata Arif Dido kan mapping segala macam kan. Gue nggak pernah mapping. Gue dengan karena pola pendek. Iya, pasti pola begitu aja gitu. Ternyata kok suka orang-orang ya. Udah. Dan akhirnya dulu Seminoto Slimwi pernah ngomong nanti bakal ada stand up gaya panca. Bener mungkin sekarang ini. Dan lo tahu dia punya kalau di dulu itu closingan. Jadi dia selalu bikin closingan. Itu request dari orang-orang. Request yang di penonton itu, crowd saat itu dia pasti keluarin, dia maksimal 10 closing memang udah 10 closingan. Gara-gara Bekasi, Pak. Gara-gara Bekasi. Emang Bekasi Depok emang kalau udah support gila, gue bilang ini nggak ada obat ini begitu. Ya thanks juga buat komunitas. Nah, itu yang penting lah, main ke komunitas, karena Panca salah satu orang yang gue undang ke Ciledug pada saat itu, yang orang pikir undang Panca, wah nih gitu, Cak. Lo Harry Hore, Bintang BT itu kan sebenarnya gue yang undang juga ke Ciledug ya. Gue sowan kemana-mana. Gue pernah bikin show sama mereka bertiga. Iya. Gue sama berdua, jadi bertiga sama gue. Nah itulah dia show kemana-mana, gue sowan kemana-mana, akhirnya kenal sama Panca segala macam. Kita dulu ngumpulnya di Hang Lekir, apa namanya, Stand up Jakarta itu, Coffee Topi ya, Coffee Topi Hang Lekir depan, Stand up Jakarta depan Universitas Mustopo. Iya, itu Stand up Jakarta. Itu yang memang semua ngumpul di situ, kan setelah dari Komedi Cafe nih, terus udah stand up udah mulai settle, berdiri, udah presiden kedua ya, Notas Limbo ya. Tadi kan Ernest tadi Ernest ya. Semi kan, nah itu tumbuh di situ. Jadi memang
terorganisasi di situ. Nah dia salah satunya yang di situ, gue ketemu dia di situ tiap. Gue nggak pernah maju di situ, gue cuma nongkrong. Emang tempat angker. Gue tempat angker sama Depok tuh, angker Bekasi juga iya. Nah gue cuma maju doang karena gue bilang sama dia, gue nggak mau jadi komika. Padahal gue pernah ngomong ya sama dia, gue mau lihat, gue mau main di industrinya. Makanya teman-teman kita yang berani ngadain lomba kemana-mana. Iya. Tapi kan lo naik juga open mic, naik lah, stand up juga. Stand up gue sempat sampai 2014 gue. 2014 gue putuskan untuk berhenti lah, gue bilang gitu. Karena udah mulai ke video nih. Iya. Gitu. Jadi gitu teman-teman ya. Maksud gue dengan style lo jadi lo, dan orang juga akhirnya terpanca. Itu ada hashtag terpanca karena itu salah satu memang style komedinya dia. Sampai akhirnya jadi komika-komika. Iya. Gitu, komik-komika. Satu hal yang gue memang tadi tekan dari awal adalah Panca ini orang yang udahlah duit belakangan urusannya, yang penting lo tampil dulu. Iya. Lo tampil dulu dan dia berani berkenalan dengan orang baru segala macam. Nah di situ dia berani nawarkan diri padahal lo baru bisa sedikit doang gitu, tapi lo di situ ya. Tapi sambil belajar jangan lupa. Sambil belajar. Iya, sambil belajar. Iya. Kadang-kadang orang nggak mau belajar, udah lupa begitu, dan dia masih belajar aja sekarang. Iya, nah sekarang masih dipakai MC segala macam, offer banyak, walaupun dengan joke itu aja sih. Iya. Anjing lo kan kampret ya. Joke nggak ada perkembangan juga, joke itu ada dikit-dikit ada, cuma akhirnya nggak terasa bahwa itu ada perkembangan. Iya. Style yang sama. Maksudnya gini, kalau di stand up punya setlist 5 menit pertama aja, itu dulu udah jadi andalan kita. Iya, jualan. 5 menit dulu aja punya yang masterpiece. Yang orang kalau denger udah jaminan lucu gitu. Kebanyakan komik nyoba-nyoba terus, yang lain akhirnya nggak fokus. Iya benar. Gitu Pak. Gila. Gue tepuk tangan buat Panca. Salut. Ini bakal gue tayangin mungkin agak lama buat teman-teman juga. Jadi memang begitu perjalanan Panca. Gue tahu memang, tapi gue tidak mengutik sedetail ini. Bukan juga cuma buat kepentingan di YouTube gue, tapi gue mau dia nih punya ada filing Ceca gitu ke perjalanan karir lo. Gue mau coba di filing di itu gue nggak apa-apa lah gitu. Gitu. Jadi ada beberapa pesan dari lo Cai buat yang newbie Cai. Buat yang newbie apa namanya, jangan lemes. Harus tetap semangat. Apa namanya, dengan kan ada kreativitas yang masih dalam. Nah iya, itu lo ini terus lo tumpahin terus ya. Selain asa ya sekarang kan malah udah gampang bisa bikin konten segala macam. Jadi terus ditumpahinnya, dicurahin gitu. Ya lo jangan malu juga buat jual diri. Lo aja jual diri kemana-mana. Gitu. Jangan merasa udah artis, ntar juga job datang sendiri. Ya itu tuh jatuh. Kadang-kadang suka star syndrome. Iya. Padahal lu udah masuk iklan segala macam tapi begini-gini aja. Nah, makanya maksud gue di dunia entertain itu nggak keras loh. Jakarta keras kan gue bilang. Dunia entertain juga keras, gue bantuin nggak pecah. Iya Bang. Jadi kita ngobrol gini aja dalam detik ini nih udah banyak orang yang tumbuh lagi nih. Iya. Yang di dunia entertain pasti. Benar. Muncul lagi. Kalau kita nggak semangat terus ya gimana? Thank you Aca. Mudah-mudahan teman-teman menginspirasi juga nih kali ini, karena memang gue tahu dari nolnya, kalian juga bisa tahu dari nolnya. Apapun yang mau dilakukan bener-bener jalanin gitu. Dia pakai sekarang pun tetap bikin konten segala macam ya, bergaul ya begini-begini aja loh. Iya. Nggak berasa ngartis segala macam. Iya, karena satu yang gue pelajarin dari lo adalah attitude ya, Cai. Benar, attitude, iya. Attitude lo jelek, udah lo nggak bisa dipakai sama orang. Iya, pokoknya sama kita ketemu IO, ketemu klien, ketemu orang PH, ya hubungannya harus baik lah sama. Oke. Selamat berkarya, mudah-mudahan ini jadi inspirasi buat lo. Kalau mau main berkembang di dunia entertain segala macam, tapi kalau gue bilang juga dunia kerja tetap lo jaga attitude yang pertama, udah gitu ya, maksud gue asas skill, jangan lupa jual diri. Bye bye.